Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini, tanggal 3 Mei tahun 2022, saya terberkati dengan firman Tuhan di Yesaya pasalnya yang di 52 ayat 11 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita belajar bersama untuk merenungkan firman Tuhan di Yesaya 52 ayat 11 dan 12. Mari kita belajar bersama-sama. Di sini Tuhan berfirman kepada kita, menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Ini suatu perintah dari Tuhan bagi anak-anaknya. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan berbuat dosa, terkena dengan hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Di sini Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita anak-anak Tuhan untuk menjauh, keluar dari hidup kita yang lama, cara kita menjalani kehidupan yang tidak benar, atau hal-hal yang mengikat kita, kepada dosa. Tuhan mengingatkan pagi hari ini agar kita menjauh dan kita keluar. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Bila kita mempunyai suatu kumpulan atau teman-teman yang tidak seiman, atau teman-teman yang tidak seturut dengan jalan Tuhan, atau teman-teman yang tidak menguatkan iman kita, tapi teman-teman yang membawa kita ke dalam dosa, membawa kita ke dalam kenajisan, Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita keluar dari tengah-tengah lingkaran itu. Sucikanlah dirimu. Berarti Tuhan ingin kita semua anak-anak Tuhan untuk bertobat, untuk berubah ke dalam jalan Tuhan. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Di sini dijelaskan lagi, bukan hanya untuk anak-anak Tuhan, tapi di sini diperjelas untuk orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Itu siapa? Itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita menjauh, agar kita keluar, agar kita mensucikan diri, agar kita tidak terkena hal-hal yang najis yang mendukakan hati Tuhan. Orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan, khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan, mari kita belajar menyucikan diri, belajar untuk berani melawan arus dunia, karena kita harus tetap fokus, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan, bahwa jalan kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus berjalan bersama Tuhan. Di ayat 11 ini merupakan perintah Tuhan, perintah yang sangat tegas bagi kita anak-anak Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Di ayat yang ke-12, Tuhan menguatkan kita. Di ayat 11, Tuhan menyuruh kita untuk keluar, menjauh. Di ayat 12, Tuhan berkata, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Di sini maksudnya Tuhan tidak membiarkan kita, tidak membiarkan seperti orang yang kebingungan atau orang yang keluar tanpa arah. Karena di sini Tuhan berbicara, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Tuhan Allah kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia memerintahkan kita untuk keluar dari hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Hal-hal yang dosa, hal-hal yang najis,
tapi Tuhan akan menuntun kita dan Dia berjalan di depan kita. Tuhan akan memerangi lebih dulu. Tuhan melindungi kita agar kita bisa kuat keluar dari tengah-tengah kenajisan. Dan di sini juga dijelaskan, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Wow, luar biasa Tuhan Yesus. Dia akan berjalan di depan kita, dan Dia akan menutup kita dari belakang. Suatu perlindungan yang sempurna dari Tuhan, yang akan diberikan kepada anak-anak Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, yang mau mengambil sikap, yang mau mengambil keputusan untuk keluar menjauh dari kenajisan. Sungguh luar biasa Allah kita. Dia bukan hanya memberikan perintah, tapi Dia juga menyediakan jalan. Dia juga melindungi kita. Dia menyiapkan jalan agar kita bisa melalui dan kita bisa keluar dari hal-hal yang mengikat duniawi kita. Karena Tuhan tahu manusia itu lemah, daging itu lemah. Makanya Tuhan memberi perlindungan yang sempurna. Dia akan berjalan di depan kita dan Dia akan menutup barisan kita di belakang. Luar biasa Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita belajar mulai pagi hari ini. Jangan pernah takut, karena Tuhan ada di depan kita dan Tuhan ada di belakang kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan menutup bungkus kita di dalam kehidupan kita. Mari kita buat komitmen, kita tetap fokus jalan di jalan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, jangan pernah putus asa, karena Tuhan berjalan bersama kita. Mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Suatu perintah yang sangat jelas bagi kami anak-anak-Mu. Perintah yang sangat tegas bagi kami Tuhan, agar kami menjauh, keluar dari teman-teman atau keluar dari hal-hal duniawi. Agar kami, anak-anak-Mu, harus tetap fokus kepada Engkau, kepada Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Di sini sungguh luar biasa Tuhan, Engkau nyatakan perlindungan-Mu, Engkau akan berjalan di depan kami, Engkau akan menutup barisan kami. Sungguh sempurna kami mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan iman kami Tuhan. Tetap pegang teguh hati kami, pikiran kami, iman kami, agar kami tetap berjalan dan fokus hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami pagi hari ini, besok dan selama-lamanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat bergemar Bapak Ibu. Jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.